wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Oke, apa jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Rifati. Oke, hadir semua ya. Oh, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Oh, sakit. Kita doakan semoga Rahmat cepat sembuh ya. Oke, sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah siap belajar semua? Oke, semua duduk di tempat. Ambil buku, pensil, buku siswa, dan tidak lupa handphone yang Ibu sudah pesan minggu lalu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, Siti Sarah. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, hari ini kita belajar, kita mulai dengan berdoa agar pembelajaran pada hari ini akan bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu bertanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang 5 Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar berperilaku terpuji mengenal Asmaul Husna. Oke. Ibu guru akan scan layar dulu. Oke. Oke, di sini kita akan belajar berperilaku terpuji mengenal Asmaul Husna. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, Al-Ba'is dengan benar. Oke, sebelum lanjut pada pembelajaran, Ibu bertanya dulu, mengapa Allah merahasiakan kematian umat manusia? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagus sekali, Titin. Oke, Allah merahasiakan kematian umat manusia agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Oke, ada lagi yang lain? Oke, bagus. Supaya kita berbuat baik. Karena kematian itu dirahasiakan, jadi kita harus berbuat baik setiap hari. Kemudian, ada yang sudah tahu bagaimana cara berperilaku terpuji melalui Asmaul Husna? Belum. Oh iya, karena minggu lalu hanya belajar tentang pengertian 5 Asmaul Husna ya.
Oke, untuk mengetahui cara berperilaku berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Al-Qawiyu. Al-Qawiyu yang yaitu maha kuat. Contoh yang dalam berperilaku terpuji yaitu menunjukkan keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi dalam Al-Qawiyu ini kita diajarkan untuk teguh dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Siswa dapat belajar menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha dalam segala hal. Penerapannya di sini, peserta didik dapat mencontoh Al-Qawiyu dengan tetap semangat untuk belajar meskipun menghadapi kesulitan. Ketika ada pelajaran yang sulit, kita akan pecahkan secara bersama-sama. Kita tidak bisa menyerah, kita harus sama-sama belajar untuk mencari jawaban dari pelajaran itu yang kita rasa sulit. Kemudian yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum di sini yaitu maha berdiri sendiri. Kenapa Allah maha berdiri sendiri? Karena Allah itu tidak tergantung kepada siapapun. Kemudian contoh perilaku terpuji yaitu kita menunjukkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat meneladani Al-Qayyum dengan mengurus keperluan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Oke, Ibu Guru tanya, di sini ada yang masih di rumah, masih orang tua bantu ketika berpakaian baju ke sekolah? Oh, bagus. Ini kan sudah kelas 5, jadi semuanya sudah mandiri. Oke. Kemudian penerapannya yaitu siswa menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu. Jadi ketika ada tugas harus dikerjakan tepat waktu. Jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Kemudian kita harus mengatur waktu dengan baik. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Jangan sering-sering terlambat. Kemudian yang ketiga, Al-Muhyi, yaitu Allah Maha Menghidupkan. Contoh perilaku terpuji dalam Al-Muhyi yaitu memberikan semangat dan dorongan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Siswa menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Di sini contoh penerapannya, siswa selalu mendukung kepada teman yang dalam kesulitan. Misalnya ada siswa yang membutuhkan pensil, itu bisa kita dikasih pinjam. Kemudian ada siswa yang lupa bawa uang jajan. Kalau lupa bawa uang jajan, diberikan makanan, berbagi. Kita harus melakukan kegiatan positif. Kemudian yang keempat, Al-Mu'mid, yaitu maha mematikan. Contoh perilaku terpuji dalam Al-Mu'mid ini yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Jadi, kita hidup di dunia itu hanya sementara. Sehingga siswa harus berbuat baik selama hidup di dunia. Ada yang tahu bagaimana itu kita berbuat baik dalam kehidupan di dunia? Ya, bagus, sholat, membantu orang tua, apalagi? Menghargai teman, apalagi? Berbuat baik, saling tolong menolong. Oke, penerapannya di sini dalam Al-Mu'mid yaitu kita selalu meningkat untuk mengingat kematian. Jadi di saat kita mengingat kematian, kita pasti akan terus berbuat baik. Tidak menunda-nunda waktu untuk sholat. Jika ada yang membutuhkan, segera kita tolong. Yang kelima tentang Al-Ba'id. Al-Ba'id yaitu maha membangkitkan.
Contoh perilaku terpuji dalam al-bait yaitu memberi motivasi kepada diri sendiri dan orang lain, serta untuk bangkit dari kegagalan. Sifat mengajarkan untuk tidak putus asa dan terus mencoba lagi setelah gagal. Di al-bait ini perilaku terpuji yang kita ambil yaitu tentang harus tidak berputus asa. Misalnya dalam pelajaran agama yang belum bisa mengaji harus belajar mengaji. Kemudian dalam pelajaran matematika yang belum bisa berhitung, kita harus belajar berhitung. Kita tidak bisa putus asa. Apalagi yang pelajaran agama, so tidak mau masuk sekolah karena ibu guru suruh hafal-hafal. Jadi tidak bisa, kita harus latihan terus untuk mengaji. Jadi di sini tidak harus putus asa. Penerapannya yaitu siswa berani mencoba ketika gagal dalam ujian atau tugas. Misalnya ibu guru kasih tugas, kemudian jawabannya masih salah, itu bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Kemudian bagi yang teman-teman yang sudah mengerti, itu bisa membantu teman untuk memperbaiki tugasnya supaya mereka termotivasi untuk belajar lagi. Jadi kita hari ini belajar tentang berperilaku terpuji melalui 5 Asmaul Husna. Oke, setelah mendengarkan penjelasan tadi, Ibu Guru bertanya, ada yang sudah berperilaku terpuji sesuai 5 Asmaul Husna tadi? Oh, bagus. Yang mana? Oh, berbuat baik, selalu membantu teman. Bagus. Kemudian apalagi? Ada yang sudah melakukan penerapannya kayak mandiri. Ibu Guru tanya, mandiri di sini tentang Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Contoh penerapan yang sudah adik-adik lakukan apa? Oke, bangun pagi. Bangun pagi setiap hari itu dibangunkan orang tua atau bangun sendiri? Bangun sendiri ya. Habis bangun pagi, oke, membersihkan tempat tidur sendiri. Bagus. Apalagi? Oh, mandi sendiri. Ya. Oke, ada lagi yang tahu tentang penerapan Al-Muhyi? Nah, maha menghidupkan. Memberikan manfaat bagi orang lain. Apa? Oke, belajar bersama, membantu teman. Kemudian yang Al-Mu'mit. Al-Mu'mit tadi, maha mematikan. Selalu mengingat kematian. Di saat kita mengingat kematian, kita harus berbuat baik. Sholat tepat waktu. Oke, kemudian yang al-ba'id, yaitu maha membangkitkan, memberikan motivasi kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca, usahakan sudah lancar membaca. Bagi teman-teman yang masih belum mengaji, kita harus belajar mengaji. Oke. Oke, lanjut. Kita akan di sini ada tadi tujuan pembelajaran kedua, kalian mampu menulis 5 Asmaul Husna yang tadi. Oke, di sini Ibu bagi LKPD, kalian membuat kaligrafi Asmaul Husna. Kalian dibagi 5 kelompok. Yang pertama itu kelompok Al-Qawiyu, kemudian yang kedua Al-Qayyum, kelompok 3 Al-Muhyi, kelompok 4 Al-Mu'mit, dan kelompok 5 Al-Ba'id. Di sini karena membutuhkan waktu untuk mendesain kaligrafi, Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit untuk membuat kaligrafi.
Yang dinilai di sini yaitu kerapian, desain, keterpaduan warna, kemudian estetik. Jadi harus cantik, harus indah, harus rapi. Oke, di sini harus bekerja sama. Oke, kalau ada yang sudah selesai, oke, bisa maju ke depan. Oke, baik. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1, Alkawiyu, sudah selesai? Oh, belum. Iya, harus dibuat yang sebaik mungkin ya, yang rapi, perpaduan warnanya yang bagus. Minggu lalu kan Ibu Guru sudah pesan kalian harus bawa cat air. Oke, yang tidak bawa cat air, kelompoknya Ibu kurangi nilai. Karena tidak memperhatikan yang Ibu Guru bilang minggu depan. Oke. Ada yang sudah? Oke, bagus. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, maju ke depan. Oh, bagus. Ini hasil kerja dari kelompok 2, yaitu kaligrafi Al-Qayyum. Bagus. Ini warnanya sudah cantik. Ini rapi, adik-adik, rapi? Ya, rapi. Perpaduan warnanya baik. Warna hijau dan kuning. Oke. Oke, kelompok 2 sudah bisa Ibu terima tugas kaligrafinya. Sekarang kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 1 tentang Al-Qawiyu. Al-Qawiyu. Adik-adik ini sudah rapi tentang tugas kelompok 1. Oke, bagus. Lanjut, kelompok 3, Al-Muhi. Oke, sudah cantik. Oke, yang keempat, Al-Mu'mid. Bagus. Sudah sesuai ya, sudah rapi. Kemudian Al-Ba'is. Oke, sudah. Kelima, kelompok sudah mempresentasikan proyek yang kalian buat. Nanti proyek ini akan Ibu bingkai, nanti akan dipajang di depan kelas. Oke, lanjut. Sekarang Ibu kasih tugas tentang ini tugas individu ya. Ibu kan sudah pesan minggu lalu kalian bawa handphone karena kita akan belajar tentang ini tugas individunya di link Google Form. Oke, sekarang kalian akses yang ini, link tugas ini yang di papan. Oke, yang tugas kelompoknya yang ini, tugas individunya. Ini diakses melalui link. Oke, ini dilihat. Oke, bisa diperhatikan. Oke, di sini ada tugas 5 nomor. Kalian di sini tulis nama, misalnya nama di sini Faisal. Kemudian kelas 5. Kemudian di sini dijelaskan, tadi jelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Qawiyu dan bagaimana penerapan Al-Qawiyu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 2, ini harus diisi ya. Kemudian nomor 2, Asmaul Husna Al-Qayyum berarti maha berdiri sendiri dan mengatur segala sesuatu. Berikan contoh bagaimana Allah menunjukkan sifat Al-Qayyum dalam kehidupan kita. Ini jawaban singkat ya.
Kemudian nomor 3. Coba renungkan dan tuliskan bagaimana Asmaul Husna Al-Muhyi yang maha menghidupkan mempengaruhi cara pandangmu tentang kehidupan dan kematian. Nah, nomor 4. Bagaimana Asmaul Husna Al-Mumit maha mematikan mengajarkan kita untuk bersikap dalam menghadapi kematian. Jelaskan dengan contoh. Nah, di situ diberikan contoh Al-Mumit. Kemudian yang kelima. Al-Ba'is adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha membangkitkan. Bagaimana keyakinan terhadap sifat ini mempengaruhi perilaku dan ibadahmu. Nah, ini kalian jawab. Yang sudah menjawab soal ini akan otomatis masuk di email Ibu Guru ya. Waktunya 5 menit. Jangan lupa tulis nama seperti ini. Contoh, ini Faisal, kelas. Kemudian ini dijawab. Oke. Oke. Oh, susah? Ini tidak susah. Ini hanya menjawab sesuai materi yang tadi. Oke. Oke, sebelum lanjut mengisi tugas individu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, segera kalian isi ini. Oke, yang sudah masuk di email Ibu Guru. Nanti Ibu Guru periksa. Oke. Sekarang sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada. Masa? Atau Ibu Guru yang bertanya? Oke, Ibu Guru bertanya satu saja. Apa itu Asmaul Husna? Bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Oke, jadi semuanya sudah mengerti ya. Tadi ada belajar 5 Asmaul Husna dan contoh berperilaku terpuji. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan. Oh, oke. Adik Rena. Oke. Silakan dibacakan Adik Rena. Nah, bagus. Oh, oke, Ibu Guru bantu. Asmaul Husna bukan hanya sekedar nama-nama indah, tetapi juga mengandung makna mendalam yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'id, kita dapat memperbaiki perilaku kita lebih terpuji, bertanggung jawab, penuh semangat, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Perilaku ini tidak hanya akan mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Jadi, setelah kita belajar tentang berperilaku Asmaul Husna, kita akan lebih bertanggung jawab, penuh semangat, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan lebih utamanya kita harus hidup mandiri, tidak bisa tergantung kepada kedua orang tua. Oke, sekarang terakhir Ibu kasih tugas. Tugas dikerjakan di rumah ya, itu di halaman, lihat buku siswa halaman 36. Kalian mengerjakan tugas itu di rumah dan akan diperiksa minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu Guru bertanya dulu. Apakah adik-adik senang belajar hari ini? Oh, bagus. Alhamdulillah senang. Kita tadi belajar apa? Berperilaku terpuji. Oke.
Nah, tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ibu Guru berpesan minggu depan kita akan belajar tentang tentang surat Al-Maun. Jadi adik-adik sudah bisa melihat itu di di sebab selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, eh, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa selesai. Oke. Ibu tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu ya. Saya ingin konfirmasi beberapa hal yang terkait dengan modul ajar yang disusun. Ya. Yang pertama tentu adalah teori belajar yang mendasari penyusunan modul ajar ini. Disilakan. Eh, yang mendasari saya membuat modul ajar PJBL yaitu yang materi Asmaul Husna yaitu teori kognitivisme yaitu menekankan proses belajar melalui pembelajaran dalam proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Hmm. Kalau konstruktivisme seperti apa? Apa itu? Di sini siswa belajar tentang 5 Asmaul Husna. Kalau teori konstruktivisme seperti apa karakteristiknya? Teori belajar konstruktivisme yaitu menekankan pembelajaran dalam proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Apa bedanya tadi dengan kognitif? Apa itu tadi? Kognitif yaitu teori belajar yang menekankan kepada pemikiran, memori dan pemecahan masalah. Baru modul ajar ini berdasarkan pada teori apa? Konstruktivisme. Tadi bilang kognitif. Konstruktivisme. Hmm. Oke, selain kognitif, teori apa lagi yang Ibu tahu? Teori belajar behaviorisme, yaitu belajar Hmm. merupakan perubahan tingkah laku, adanya stimulus dan respon, atau belajar merupakan perubahan kemampuan siswa dalam berperilaku, terjadi interaksi antara stimulus dan respon. Tokonya Thorndike, Thorndike. Nah, misalnya tadi materi ini ya, kita ingin terapkan di metode apa di teori behavioristik. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? eh, Materi Asmaul Husna, Pak. Iya. Di situ kita reaksi, misalnya guru menjelaskan tentang berperilaku terpuji melalui Asmaul Husna, kemudian siswa itu menangkap contoh-contoh penerapan dalam berperilaku terpuji tersebut. Oh, gitu ya. Selain teori ketiga itu tadi, teori apa lagi yang lain? Teori humanisme, yaitu Humanisme itu karakteristiknya seperti apa? menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pencapaian potensi yang ada pada diri siswa. Pembelajaran teori ini dilihat sebagai proses untuk memahami diri sendiri dalam mencapai aktualisasi diri. Nah, ketika materi tadi dibawa ke teori itu, kira-kira bagaimana cara ngajarkannya? Uh, Pembelajaran di situ misalnya tadi ada di materi Al-Muhi Hmm. Al-Mu'mid yang maha mematikan. Di situ kita siswa
berperilaku terpujinya kita harus berbuat baik karena kematian merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ya. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami nilai-nilai akhlak terpuji dalam 5 Asmaul Husna. Kemudian peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna Tunggu dulu. Al-Qawiyyu. Tunggu dulu ya. Tujuannya peserta didik dapat memahami. Nilai-nilai akhlak Nah, terpuji sebagai nah, bentuk keyakinan kepada Asmaul Husna. satu ya. KKTP-nya KKTP-nya ada 3, Pak. ya. Peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam 5 Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Kira-kira dari ketiga KKTP ini di mana yang menunjukkan apa namanya nanti yang terkait dengan asesmen yang berbasis HOT. Eh, Tadi ada di mampu membuat tulisan indah, Pak, yang Hmm, mencipta. Kemudian ada oke. yang mengidentifikasi nilai-nilai akhlak terpuji yang di tugas formatif. Mengidentifikasi itu masuk masuk C berapa itu? C5, Betul, betul ya. C4. Apa iya? Hmm. C5 dan C4 ya? Ya, Atau yang mana di antara dua itu? C4, C4, Hmm. C4 C4, Pak. mengidentifikasi, betul ini. Oke, baik. Saya mau bandingkan dengan asesmen. Ini ada peserta didik mampu menjelaskan makna, satu ya. Iya. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mampu membuat tulisan. Nah, kita lihat di asesmen. Ya. Kita mau lihat di aspek penilaian pengetahuan. Ini kan kisi-kisinya ya. Iya, Pak. Oke. Mampu memahami makna. Kira-kira di mana di sini yang masuk kategori untuk asesmen untuk tujuan pembelajaran itu? Kita coba lihat peserta didik dapat menyebutkan contoh. Peserta didik dapat menyebutkan contoh. Peserta didik mengidentifikasi contoh. Peserta didik mengidentifikasi contoh. Menyebutkan contoh. Mana kira-kira dari asesmen ini yang menunjukkan Yang di asesmen untuk itu, tujuan Pak, satu? yang penilaian formatif yang hanya link. Hah? Saya lupa mencantumkan instrumen. Yang C penilaian, Kenapa? yang di C, Pak, penilaian formatif yang link, tapi instrumen Apa ya? saya lupa. Formatif ini kan spiritual. Yang C, Pak, yang C. Yang B aktivitas kelompok, ada yang C yang link Google Form. Penilaian formatif. Apa itu? Ya, Pak. Kenapa ini tidak masuk di kisi-kisi? Saya lupa, Pak. Yang Hmm? kisi-kisinya itu saya tidak lampirkan, cuman yang di sumatif yang terlampir, Pak. Mestinya kan kisi-kisinya itu kan menyeluruh. Iya, Iya. Pak. Kesalahan saya. Oke, yang apa itu TPACK? Teknologi pedagosial and content knowledge. Apa Eh, yang apa yang dimaksud? di belajar dalam proses pembelajaran mengkolaborasikan dengan teknologi. Hmm. Yang mana di dalam modul ajar ini yang menunjukkan bahwa ada kolaborasi teknologi. Eh, Link, Pak, link Google Form.
Kemudian ada link media pembelajaran. Mana ya? Tunggu dulu. Oke, mana tadi ini? Oke. Eh, kita lihat di materi ajar ya. Materi ajar ini tidak ada tujuan pembelajarannya, tidak ada identitasnya. Iya, Pak. Bagaimana sih tujuan pembelajaran yang lengkap itu seperti apa? Apa namanya materi pembelajaran yang lengkap itu seperti apa komponennya? Ada identitas, Pak. Dalam modul Hmm, ajar ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada hmm. kegiatan pembelajaran yaitu awal, inti, penutup, kemudian ada asesmen, ada Enggak, media, ada bukan di modul ajar, di materi ajar. cuman identitas, Pak. Hmm, Tujuan materi pembelajaran, konten yang akan dipelajari. konten. Begitu. Ya. Tidak diperlukan sumber. Perlu, Pak. Oh, perlu. Kenapa tadi bilang cuma dua? Iya. Lupa, Pak. Oke. Bisa nggak ditunjukkan dalam apa namanya? Dalam asesmen-asesmen yang dilakukan yang menunjukkan adanya pengembangan critical thinking, creative thinking. Ya. Pak, di critical thinking itu menggunakan pertanyaan analisis, Hmm, misalnya menantang siswa untuk mengevaluasi informasi. Eh, Tadi di modul ajar yang saya buat itu, Pak, belum semua mencakup HOTS. hmm. Karena Oke. yang tadi cuman yang mencipta itu yang menurut saya HOTS. Oke, baik Kemudian dalam materi ajar ini bisa nggak ditunjukkan di mana dalam bahan uji yang menunjukkan dimensi kan dalam materi ajar itu kan ada dimensi-dimensi dimensi apa namanya dimensi faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognisi. iya, Pak. Kira-kira di mana dalam bahan ajar ini menunjukkan faktual? Yang mana itu? Di nama-nama aula, misalnya di Al-Kawiyu, Al-Qayyum, itu Hmm, faktual. Kemudian oke. Yang konsep yaitu yang menghubungkan fakta menjadi pemahaman yang lebih luas yang eh, mana itu? dalam penerapan Asmaul Husna. Misalnya ini membantu orang yang kesulitan, Oke, ini. kemudian prosedural, langkah atau tindakan yang harus mencapai hasil tertentu. Eh, Ada nggak? Enggak, maksud saya yang di modul di materi ajar ini ada di mana itu yang menunjukkan prosedural di sini? yang prosedural
Oke. Em, Langkah-langkah siswa membuat ini Pak, kaligrafi. Di materi ada tidak? Oh, tidak ada, hanya Hmm. fakta dan konsep. Jadi saya tanya yang ada bukan yang di dalam pikiran, tapi yang ditulis. Ya. Terus yang di sini yang menunjukkan metakognisi di mana? Metakognisi tentang oh eh, di ini setelah belajar Asmaul Husna itu kita akan berperilaku yang bagaimana? Hmm. Berperilaku yang bagaimana? Misalnya di al Maha Mandiri kita harus bersikap mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu yang metakognisi. Oke, ada berapa jenis asesmen yang Ibu ketahui? Ada 3, asesmen diagnosis atau asesmen awal, kemudian formatif, kemudian sumatif. Oke, di modul ajar ini yang mana menunjukkan asesmen awal? Asesmen awal yaitu pertanyaan pemantik. Mm-mm. Terus yang berikut? Yang formatif ada 2 Pak, yang diskusi kelompok, kemudian yang link Google Form. Mm. Kalau sumatifnya? Sumatif yang paling terakhir Pak, yang pilihan ganda. Oke, yang asesmen-asesmen di sini yang menunjukkan asesmen berbasis hots di yang mana kira-kira? Yang link formatif, Ini menunjukkan apa? HOTS. Jelaskan makna. Apakah kata jelaskan itu masuk kategori hots? Belum, Hmm? belum Pak. Berikan berikan contoh. Yang berarti. Kira-kira yang mana ya dari sekian itu? Setelah dilihat, belum ada Pak yang HOTS. Oke, bagaimana langkah-langkah di dalam ini dalam kurikulum Merdeka kan itu bahwa diberikan wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum ya, Ya. disebut dengan KSP atau KOS ya, kurikulum satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah penyusunan KSP itu apa Eh, saja? Langkah-langkah menyusun kurikulum yaitu apa namanya, dokumen, eh, perencanaan, perorganisasian, Hmm. menganalisis konteks karakter satuan pendidikan, menentukan visi misi dan tujuan, kemudian menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Oke, apa judul proyek yang disusun kemarin? Kearifan lokal. Apa proyeknya? Eh, Tema proyeknya yaitu tentang melestarikan makanan khas Gorontalo. Oke, dalam langkah-langkah kegiatan itu kan ada namanya pengenalan. Apa yang dilakukan? Apa-apa saja yang dilakukan di sana? Di sini peserta didik dikenalkan dengan topik yang akan dibahas, yaitu makanan kesukaanku, yaitu membudayakan makanan lokal Gorontalo
di era makanan kemasan yang menjadi konsumsi mereka setiap hari. Bentuk pengenalannya seperti apa? Eh, meng- Mengenal berbagai macam makanan tradisional yang lebih menyehatkan. Cara mengenalkannya seperti apa? Ditampilkan visual proyek makanan khas Gorontalo yang lebih Oke. murah. Setelah pengenalan, apa yang dilakukan? kon kontekstualisasi Apa-apa? kontekstualisasi Apa-apa yang dilakukan di kontekstualisasi ah, itu? memberikan kesadaran kepada peserta didik dan warga sekolah untuk selalu membudayakan makanan tradisional yang sehat, beragam, dan tentunya praktis. Bentuk kegiatannya apa itu? Di situ peserta didik Kan memberikan, membuat makanan yang gampang. oh gitu ya. Kalau dalam aksi, apa yang dilakukan? Dalam aksi kita akan sebelum membuat eh, makanan tradisional seperti menu siram, kita akan wawancara dengan narasumber. Siapa Misalnya narasumber? orang tua, guru, Hmm. dan penjual Wawan- yang ada di kantin. Wawancara itu kapan dilakukan? Eh, Sebelum membuat menu siram, Dia masuk di mana? Dia masuk di pengenalan atau masuk di aksi, kontekstualisasi atau aksi? Iya. aksi Pak. Oh gitu, aksi ya. Iya. Bukannya aksi sudah melakukan kegiatan membuat. Sebelum itu Pak mau wawancara. Baru di kontekstualisasi apa dilakukan? Di situ kita kayak membudayakan makanan yang sehat. Cara membudayakannya, Eh, Melihat makanan tradisional yang dijual di pasar tradisional, ada yang di kantin, Pak. gitu. Oke, apa judul PTK kemarin yang dibuat? Meningkatkan kemampuan membaca basmalah melalui strategi reading aloud, membaca nyaring. Meningkatkan kemampuan. Apa indikator kemampuan? Eh, mem- Apa dia maksud mampu? Keterampilan membaca. Indikatornya sehingga kan mau meningkatkan kemampuan. Sehingga apa indikatornya sehingga dia dianggap mampu. Ketika dia sudah bisa membaca, Pak. Karena di kelas Hmm, satu oke. masih banyak yang belum bisa baca. Makanya indikatornya harus jelas. Apa yang penting membaca biar salah itu juga mampu. Tidak, Pak. Hmm? Yang penting Indikator. membaca. Maka parameter mampu itu apa? Oke, untuk mengetahui kemampuan siswa itu Ya, dalam membaca dengan menerapkan tadi itu, kira-kira di dalam pelaksanaan tindakan instrumen apa saja yang dibutuhkan? eh, observasi, Apa yang diobservasi? proses dalam pembelajaran, Pak. Proses yang mana dalam pembelajaran diobservasi? Kayak model pembelajaran yang apa tadi, membaca nyaring apa efektif atau tidak. Siapa yang jadi objek observasi? Siswa Siswa. Baru guru dong? Tidak. bisa, Hmm? eh, Maks bisa Pak, mak- termasuk. maksudnya maksudnya bisa itu kalau guru diobservasi apanya diobservasi? Eh, apakah dalam penerapan media itu akan berhasil atau tidak? Itu kan berhasil itu kan sudah hasil. Tapi observasi apa yang dilihat? Eh, apakah penggunaan media itu tepat dalam mengukur kemampuan siswa itu? Oke.
Kemudian selain itu, instrumen apa lagi? Wawancara. Siapa yang diwawancarai? Eh, orang tua siswa, Pak. Ente pada saat PTK, ibu mendatangkan orang tua siswa ke sekolah, Tidak, Pak. baru bagaimana cara wawancara? Eh, bisa, kan sekarang mudah, Pak, bisa melalui WhatsApp grup kelas. Apa yang diwawancarai sama orang tua? Eh, apakah siswa itu sudah mampu membaca? Kenapa orang tua yang nanti dilihat, apakah wawancara dengan orang tua di sini? Kan yang mau dilihat, apakah yang ibu terapkan? Itu efektif. Sehingga untuk mengukur dia mampu atau tidak, bagaimana cara mengukurnya? Tes, Pak. Tes apa itu? Pretest dan posttest. Pretest itu apa? Eh, mengukur kemampuan awal siswa Mm-mm. sebelum Baru? penggunaan metode. Oh gitu. Baru post-test itu gunanya apa? Posttest mengukur kemampuan siswa setelah penggunaan metode. Nah, setelah diterapkan pretest dan post-test, kira-kira bagaimana menentukan ini meningkat atau mampu atau tidak? Dari aspek mana kita lihat? Dari observasi. Udah, kita bicara tes, tidak bicara observasi. Ya. Hasil tes, Pak. Hasil tes yang mana? Yang post-test. Baru, apa gunanya pretest? Membandingkan apa di sebelum pretest itu eh, Hmm. kemampuan mereka bagaimana, kemudian di post-test itu apakah sudah meningkat atau belum. Coba dideskripsikan langkah-langkah PTK. Langkah-langkah PTK, identifikasi masalah, formulasi pertanyaan penelitian, kajian pustaka, rancangan tindakan, pelaksanaan, pengumpulan analisis data, kemudian refleksi, Oke, kemudian dalam siklus tindakan ini, apa-apa yang dilakukan dalam tindakan itu? dalam siklus tindakan menerapkan metode dalam proses pengajaran, Terus, kemudian melakukan eh, post-test, mendokumentasikan proses pelaksanaan pembelajaran. caranya, Caranya observasi, observasi. Nah, terus direfleksi itu apa dilakukan di refleksi itu? direfleksi itu tahapan hasil tindakan yang Hmm. akan dianalisis dan dievaluasi. Terus setelah hasil refleksi keluar, apa lagi yang dilakukan? Penulisan penulisan laporan. Nah gitu ya. Oke baik, coba ambil Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
ya'lamu ma yali'ul fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fi wa huwar rahimun ghafur wa qalal ladzina kafaru la ta'tinu qul bala farabilla ta'tinnakum alimin kabir la yagzubu unhu misqala razka fis samawati wala fil ard wala asgaru min zalika wala akbaru illa fil kitabim mubin. Cukup ya. Coba ambil alat tulis. Coba tulis ayat kedua yang dibaca tadi. Ayat kedua yang dibaca tadi. Iya, Pak. Oke, cukup ditampilkan. Oke, baik. Cukup. Ya, cukup ya. Silakan. Ya, silakan keluar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.